Aku lagi antar jagung ke Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Ini salah satu tempat pengolahan jagung menjadi salah satu cemilan gurih dan renyah. Saat kemarau begini, biasanya memperbanyak stok jagung di gudang. Jagung yang kering bisa disimpan lebih lama. Lumayan berat loh, sekarung berisi 80 kg jagung. Tapi aku kudu semangat. Wis, cukup dhisik, aku istirahat dulu ah. Mumpung Mas Ari belum ada. Tahu nggak, Dek? Itu matahari, Dek, itu kan bersinar, Dek. Bedanya matahari dengan kamu tahu nggak, Dek? Kalau matahari itu, Dek, dia memang terang, dia menyinari dunia, Dek. Tapi kalau kamu menyinari aku. Dul, bangun Dul. Loh, malah gak gelut. Itu jagungnya diangkat ke perebusan, sudah saatnya. Oh iya, Mama. Pakai dulu, Mas. Iya, cepat ya. Ya. Waduh, Mas Ari ganggu wae. Nggak tahu orang lagi mimpi yang enak-enak apa. Jagung bisa berada di gudang sekitar 3-6 bulan yo. Asal dalam keadaan kering dan gudangnya ndak lembab yo. Iyo, ada yang bisa nebak cemilan apa yang akan dibuat dari jagung ini? Jawaban yang benar, mau buat emping jagung. Biasanya emping terbuat dari melinjo yo. Tapi bisa kok dibuat dari bahan lain seperti jagung. Jagung harus direbus dulu. Nggak cuma 1-2 jam loh yo, tapi 5 jam sampai benar-benar empuk. Airnya juga sudah dicampur dengan sedikit air kapur. Tujuannya agar jagung lebih cepat empuk. Nggak semua jenis jagung bisa diolah menjadi emping. Harus biji jagung dengan diameter yang besar. Soalnya kalau terlalu kecil, hasilnya kurang lebar saat dipipihkan nanti. Wis mateng iki. Saatnya angkat jagung yang sudah direbus. Selanjutnya dicuci dengan air mengalir. Pencuciannya harus sampai airnya benar-benar bersih. Jadi nggak ada sisa air kapurnya. Belum selesai di situ yo. Jagung yang sudah direbus dan dicuci harus direndam semalaman supaya hasilnya tidak cuma bersih, tapi bisa lebih melar. Jadi bisa benar-benar jadi pipis saat digiling. Setelah direndam semalaman, jagung harus dibilas lagi dengan air bersih. Kalau sudah, bisa dimasak. Dol, tolong ini dikupas yang udah bersih. Oh, ya, Bu. Beda sama proses masak pertama. Sekarang, jagung mesti dikukus agar kadar airnya jauh lebih sedikit. Hasilnya, jagung lebih cepat kering. Waktunya tetap lama iki, 5 jam juga. Sabar yo. Setelah dikukus, jagung dimasukkan ke mesin penggiling. Di mesin inilah jagung dipres sampai sangat tipis.
ya. Nganter emping jagung yang kering, Bu? Iya, iya. Oh ya ya ya. Terakhir dijemur yo. Saat terik, emping jagung cukup dijemur selama 6 jam. Tapi kalau agak mendung, biasanya butuh sekitar 2 hari. Pabrik keripik atau emping jagung ini termasuk salah satu produsen emping jagung terbesar di Kabupaten Temanggung. Dalam sehari, UKM yang sudah ada sejak tahun 2013 ini mampu memproduksi 7 kuintal jagung kering. Tapi kalau sudah jadi emping kering begini, bobotnya sudah menyusut. Oh iya, emping jagung dijual dalam bentuk setengah jadi. Nanti pembelinya bisa goreng sendiri dan ditambah aneka rasa. Meskipun tanpa bahan pengawet, emping jagung kering bisa tahan lebih dari 1 tahun loh. Wah, keren iki. Emping jagungnya nggak cuma digoreng, tapi bisa dijadikan campuran berbagai masakan. Seperti yang ini, mau jadi mangut lele emping jagung. Wah, kebayang gurihnya iki. Mbak Wiwi sudah menyiapkan bumbunya. Oh iya, mangut iki salah satu makanan khas Jawa yang menggunakan santan kental. Biasanya kuahnya kuning karena ada tambahan kunyit. Kelapanya lebih baik pakai yang masih agak muda, biar rasanya lebih manis dan gurih. Halo Wiwi, ini disuruh antar emping jagung, Pak. Oh iya, tenuan. Endol, lelene resiki kono. Oh, iya, Pak. Ada beberapa jenis mangut di Pulau Jawa. Mangut dari pantai utara, dari pesisir Semarang sampai Tuban, dan mangut pantai selatan yang berkembang di wilayah Jogja. Umumnya, mangut dari Pantura memakai ikan dari asap. Kalau mangut khas pantai selatan bisa menggunakan ikan lele. Oh iya, hati-hati kalau lagi membersihkan lele, apalagi lele yang masih hidup. Salah satu jenis ikan berkumis ini dikenal memiliki duri yang sangat tajam di bawah siripnya. Tapi rasa dan manfaatnya jelas jos gandos. Wes ndol tinggal tak terus nanti. Oh, iya Pak. Wah, pas banget. Aku selesai membersihkan lele, bumbunya juga udah jadi. Monggo, dilanjut Mbak Wiwi. Untuk mangut berbahan ikan lele, bisa memakai yang diasapi atau digoreng. Umumnya sih digoreng begini yo, soalnya lebih cepat kering daripada lele yang diasap. Sip, lelenya sudah matang. Tinggal dimasak bumbu mangutnya. Selain khas dengan santan kental berwarna kuning, mangut juga dikenal sebagai makanan yang cukup pedas. Tapi lagi-lagi ada perbedaan antara mangut Pantura dan mangut pantai selatan. Kalau mangut dari Semarang dan sekitarnya biasanya sangat pedas. Sementara mangut Jogja dan sekitarnya biasanya nggak terlalu pedas. Setelah santannya masuk, langsung cemplungin ikan lele goreng. Tunggu sampai agak mengental. Jadi bumbu dan santannya meresap yo. Kalau udah matang, baru masukkan emping jagung. Kalau udah kena kuah panas begini, nggak pakai lama. Emping jagungnya langsung empuk. Kuahnya jadi lebih kental yo,
seperti makanan berkuah yang diberi tambahan tepung maizena. Duh, bikin ngiler iki. Wes, nggak pakai lama, langsung santap wae. Cindo, cicipi, Mbak, Mas. Yuk. Ah, Iki mantep. lele mangut emping jagung. Wih, mangut lele emping jagung. Oh, mantap. Bumbunya benar-benar meresap. Tambahan emping jagung juga menambah cita rasanya. Pokoknya gandem tenan iki. Ayo Mbak, Mas, nambah. Wow.